Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan eh, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk mengikuti Zoom presentasi kelompok satu ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, kepada Bu Dina. Baik, tanpa memperpanjang kata, mungkin saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maya Firmansyah dengan NIM 240591140. Kali ini saya moderator eh, di kelompok satu ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya Sartika Nuraini dengan NIM 240591125. Saya Dinda Yana Fitri dengan NIM 24059103. Saya Rido Mulia dengan NIM 24059090. Dan saya Zulhira Nabila dengan NIM 24059133. Baik, terima kasih. Langsung saja saya mulai presentasinya. Oke, next. Untuk pendahuluan untuk pendahuluan ini hadirnya Freshly Laundry yang dapat digunakan untuk mahasiswa. Salah satu layanan yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah jasa laundry. Aktivitas mencuci pakaian yang sebelumnya dilakukan secara mandiri kini mulai banyak dialihkan kepada penyedia jasa laundry karena dinilai lebih hemat waktu, tenaga, dan praktis. Kondisi ini sangat terlihat di kawasan sekitar UNP, khususnya di wilayah Air Tawar dan di Jalan Parkit nomor 8. Dengan adanya Freshly Laundry ini bisa memudahkan mahasiswa untuk mencuci pakaiannya. Untuk materi selanjutnya, saya akan alihkan ke Sartika, kepada Sartika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar. Pada aspek pasar, kami melihat bahwa Freshly Laundry hadir bukan hanya karena ada peluang usaha, tetapi karena ada kebutuhan yang nyata. Wilayah Air Tawar Barat yang dekat B memiliki jumlah mahasiswa kos yang cukup besar serta mobilitas yang tinggi. Kondisi ini membuat banyak orang memilih menggunakan jasa laundry untuk menghemat waktu dan tenaga dibandingkan mencuci sendiri. Selain itu, kebutuhan laundry tidak hanya untuk pakaian harian, tetapi juga barang dengan volume besar seperti selimut, spray, dan bed cover. Artinya, permintaan tidak bersifat sesaat tetapi berulang. Walaupun sudah ada beberapa usaha laundry di sekitar lokasi usaha laundry kami, tingkat persaingan masih tergolong sehat karena jumlah konsumennya juga besar. Dalam kondisi seperti ini, konsumen biasanya memilih berdasarkan beberapa faktor utama, yaitu lokasi yang mudah dijangkau, harga yang sesuai, kualitas hasil cucian, dan pelayanannya yang ramah. Karena itu, Freshly Laundry ingin masuk ke pasar dengan menawarkan nilai tambah berupa pelayanan yang cepat, harga yang kompetitif, serta hasil cucian yang bersih, wangi, dan rapi agar memiliki daya saing yang lebih kuat. Next. Selanjutnya itu STP, Segmenting, Targeting, dan Positioning. Untuk dari segi geografis, usaha laundry kami itu berjarak sekitar 1-3 kilometer dari usaha laundry kami. Dari sisi demografis, kami memiliki target utama yaitu mahasiswa, kos, pekerja, dan keluarga. Dan dari sisi psikografis, mahasiswa itu pasti ingin hidup yang praktis dan hemat waktu. Dan dari segi perilaku, laundry kami itu eh, menawarkan target kepada konsumen yang mau laundry sekitar 1-2 kali dalam seminggu yang sensitif terhadap harganya. Selanjutnya itu dari target pasar, target utama
Usaha laundry kami itu yaitu mahasiswa yang berusia 18 sampai 25 tahun. Yang kedua itu target sekunder, yaitu pekerja muda dengan usia 22 tahun sampai 35 tahun. Dan terakhir itu ada target tambahan, seperti keluarga kecil atau rumah tangga gitu. Selanjutnya itu positioning. Laundry kami itu laundry yang bersih, cepat, dan terpercaya. Next. Untuk marketing mix, dari sisi produk, kami menyediakan jasa laundry kiloan yang fokus pada kebutuhan pakaian sehari-hari dengan standar hasil yang konsisten. Dari segi harga, kami menetapkan tarif sekitar 8.000 per kilogram agar tetap kompetitif dengan usaha laundry lainnya. Dari segi tempat, lokasi kami pilih di Jalan Parkit, Air Tawar Barat yang dekat dengan kampus dan kawasan kos sehingga lebih mudah dijangkau oleh pelanggan. Kemudian dari sisi promosi, kami memanfaatkan media digital seperti Instagram dan WhatsApp karena lebih hemat biaya dan efektif menjangkau mahasiswa. Selain itu, kami juga menggunakan strategi promosi awal seperti diskon pelanggan pertama dan penyebaran brosur di area kos. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sartika. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan analisis SWOT, di mana yang pertama itu ada kekuatan. Usaha laundry ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di kawasan Air Tawar Barat yang dekat dengan kos dan kampus. Permintaan jasa laundry juga cukup stabil karena mahasiswa membutuhkan layanan praktis. Selain itu, harga yang ditawarkan terjangkau sehingga cocok untuk target pasar mahasiswa dan pekerja muda. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan usaha ini adalah modal yang masih terbatas serta ketergantungan pada listrik dan air dan dalam operasional sehari-hari. Tenaga kerja juga masih sedikit karena usaha masih baru, sehingga tingkat kepercayaan pelanggan perlu terus dibangun. Selanjutnya yaitu peluang. Peluangnya cukup besar karena jumlah mahasiswa terus meningkat dan gaya hidup masyarakat sekarang cenderung memilih layanan praktis. Selain itu tersedia peluang layanan antarjemput dan ekspres serta promosi digital yang murah melalui media sosial. Selanjutnya itu ancaman. Ancaman utama berasal dari banyaknya pesaing laundry di sekitar lokasi, persaingan harga, serta kenaikan biaya operasional seperti listrik dan deterjen. Selain itu ada kemungkinan pelanggan memilih membeli mesin cuci sendiri. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan operasional. Pada aspek teknis dan operasional, lokasi ini berlokasi di Jalan Parkit 8, Air Tawar Barat, Padang Utara. Untuk kapasitas produk awal, usaha ini mampu mencuci sekitar 47 kilogram per hari dengan menggunakan 3 mesin cuci dan 2 mesin pengering. Jika harga laundry 8.000 per kilo, maka pendapatan harian diperkirakan sebesar 376.000 dan pendapatan bulanan sekitar 9.776.000 dengan asumsi operasional 26 hari per bulan. Alur proses produksi dimulai dari penerimaan pakaian pelanggan, kemudian pemisahan pakaian, proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan, pelipatan, dan pengemasan, hingga akhirnya diserahkan kepada pelanggan. Teknologi yang digunakan meliputi mesin cuci otomatis, setrika uap, pembayaran digital seperti kris, serta penggunaan WhatsApp, bisnis, dan Google Maps untuk mempermudah pelayanan dan promosi. Untuk layout usaha, bagian depan digunakan sebagai area kasir dan penerimaan, bagian tengah untuk area pencucian, dan bagian belakang digunakan untuk pengeringan, penyetrikaan, dan penyimpanan pakaian. Selanjutnya yaitu layout usaha laundry, di mana usaha ini
menunjukkan tata letak usaha laundry dengan ukuran ruangan 6 kali 8 meter. Area dibagi menjadi beberapa zona agar proses kerja lebih efisien, yaitu area penerima kasir, area pencucian, area pengeringan, area penyetrikaan, rak pakaian, dan keranjang penyimpanan. Pembagian area ini bertujuan agar alur kerja lebih rapi, mempermudah pegawai dalam bekerja, dan mengurangi risiko pakaian pelanggan tercampur. Peralatan utama yang digunakan antara lain yaitu mesin cuci, mesin pengering, setrika uap, rak pakaian, timbangan digital, meja kasir, dan keranjang laundry. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan SDM. Yang pertama yaitu proses manajemen. Proses manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan, target utama usaha ini adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar. Kami menetapkan harga yang kompetitif agar sesuai dengan daya beli pelanggan. Selain itu, promosi dilakukan melalui brosur dan kerjasama dengan kos-kosan untuk menarik pelanggan. Selanjutnya itu pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas agar operasional berjalan lebih efisien dan setiap pekerja memahami tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, seluruh proses kerja dilakukan sesuai SOP atau standar operasional prosedur, sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga dan pelanggan merasa puas. Selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas hasil cucian tetap baik serta biaya operasional tetap efisien agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya itu uraian tugas. Pada usaha ini, setiap bagian memiliki tugas masing-masing. Yang pertama yaitu pemilik. Pemilik bertugas mengelola usaha dan mengambil keputusan penting. Selanjutnya admin atau kasir, di mana bertugas menerima pakaian pelanggan serta melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya operator bertanggung jawab pada proses mencuci, menyetrika, hingga packing pakaian. Yang terakhir yaitu kurir bertugas melakukan layanan antar jemput pakaian apabila pelanggan membutuhkan layanan tersebut. Sekian dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek manajemen dan SDM, yaitu spesifikasi SDM. Untuk admin, spesifikasi yang kami ambil yaitu harus teliti, jujur, dan ramah. Selanjutnya ada operator yang harus disiplin dan paham teknik cuci. Dan yang terakhir ada kurir yang harus tepat waktu dan paham wilayah di sekitar tempat laundry. Ya, yang keempat yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi Freshly Laundry ini sederhana dan fleksibel, yaitu terdiri dari pemilik, admin, operator, kurir. Yang kelima, rekrutmen dan pengarahan. Yang pertama itu ada sumber yang kami ambil itu dari warga sekitar atau mahasiswa yang ingin bekerja. Kriterianya yaitu orang yang jujur dan disiplin. Dan untuk trainingnya itu ada SOP kerja dan pelayanan. Next. Selanjutnya analisis TOWS. Yang pertama yaitu ada strategi ST, strength dan traits, yaitu tonjolkan kualitas yang bersih, wangi, dan rapi, mengoptimalkan lokasi dekat kos, dan meningkatkan kecepatan layanan, serta membangun loyalitas pelanggan dan efisiensi operasional.
Yang kedua ada strategi WT atau Witness Treats, yaitu mengontrol biaya operasional, mengatur jadwal kerja secara efisien, mengantisipasi gangguan listrik dan air, fokus pada pelayanan pelanggan, dan menerapkan diferensiasi layanan. Yang selanjutnya itu strategi WO, Weakness Opportunities, yaitu menambah mesin secara bertahap, merekrut tenaga kerja saat permintaan laundry tinggi, menggunakan promosi digital yang murah, menawarkan layanan yang unik seperti WA order dan antar jemput, serta kerjasama dengan pemilik kos. Dan yang terakhir ada strategi SO, yaitu Strength atau Opportunities, yaitu dengan memanfaatkan lokasi dekat kampus untuk pelanggan, menawarkan paket laundry bulanan mahasiswa, menambah layanan ekspres dan antar jemput, promosi aktif di media sosial, serta menjaga harga tetap terjangkau. Next. Selanjutnya yaitu aspek eksternal. Yang pertama, aspek hukum. Usaha termasuk kategori kecil dengan perizinan mudah melalui NIB atau OSS. Walaupun begitu, usaha harus tetap mematuhi aturan mengenai penggunaan air maupun listrik dan kebersihan lainnya. Yang kedua, aspek sosial dan ekonomi. Tingginya aktivitas mahasiswa dan gaya hidup yang praktis membuat laundry menjadi kebutuhan rutin yang permintaannya stabil. Target pasar mahasiswa dengan gaya hidup yang praktis dan mobilitas tinggi. Harga laundry yang terjangkau yaitu 8.000 per kilogram sesuai dengan daya beli mahasiswa. Selain itu, kondisi politik yang stabil serta dukungan pemerintah terhadap UMKM menjadi faktor yang mendukung pengembangan usaha ini. Dan yang terakhir ada aspek lingkungan, yaitu berkaitan dengan penggunaan air dan limbah deterjen. Solusinya itu dengan menggunakan deterjen ramah lingkungan, mengelola limbah dengan baik, dan menjaga kebersihan agar tidak mencemari lingkungan. Next. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rido. Kepada Rido dipersilakan. Baik, saya Ridho Mulia. Saya akan menjelaskan mengenai dari aspek finansial. Nah, yang pertama itu ada analisis total investasi dan sumber pendanaan. Untuk bagian pertama itu ada di aset tetap. Total investasi pada usaha yang akan kami lakukan yaitu sebesar 41.715 rupiah. Nah, di antara dana tersebut ada 4 komponen, yaitu ada biaya persiapan, bangunan dan renovasi, peralatan laundry, dan perlengkapan awal, yang dimana dijumlahkan semuanya itu sebesar 41.715.000 rupiah. Nah, untuk peralatan utama pada bisnis kami ini yaitu ada di mesin cuci, pengering, setrika uap, dan lain-lain dengan penyusutan sebesar 6 juta per tahun. Untuk biaya penyusutan ini dihitung berdasarkan estimasi umur ekonomis aset yang mencerminkan penurunan nilai aset setiap tahun akibat penggunaan. Next. Di bagian kedua yaitu ada modal kerja. Total, total dari modal kerja perusahaan bisnis kami per bulannya yaitu sebesar 8.133.333 rupiah, yang dimana terdiri dari biaya operasional rutin, perawatan, sewa, dan penyusutan. Untuk total total kerja diperoleh dari penjumlahan seluruh biaya operasional bulanan yang diperlukan agar usaha dapat berjalan.
yang bagian tiga yaitu ada sumber sumber pendanaan, yaitu dari dana pribadi sendiri tanpa pinjaman. Seluruh investasi berasal dari pemilik usaha sehingga tidak terdapat biaya bunga dan kewajiban pembayaran utang. Next. Nah, yang kedua yaitu analisis arus kas. Oh, untuk dari perusahaan, maaf, dari bisnis kami ini, kapasitas produksinya itu ada di 47 kilo per hari, dengan estimasi 26 hari kerja dalam per bulannya. Untuk perhitungan yaitu ada di 100, 1100, maaf, 1222 kilo per bulan. Untuk uraiannya yaitu ada penjualan per tahunan dengan nilai sebesar 117.312.000. Dan itu tuh ada biaya operasional yang sudah kami hitung sebesar 97.600.000 rupiah dengan penyusutan yang telah kami tetapkan tadi dengan 6 juta per tahun. Oh, di sini kami juga menghitung laba sebelum pajak yaitu dari pengurangan pengurangan penjualan tahunan dikurangi dengan biaya operasional dan penyusutan itu tuh didapat di angka 14.712, dan dengan pajak yang telah kami tetapkan yaitu 10%, yang dimana kami mendapatkan laba bersih tahunan sebesar 12.340.800 rupiah. Nah, laba ini diperoleh dari selisih penjualan dengan total biaya. Pajak dihitung 10% dari laba sebelum pajak. Arus kas bersih diperoleh dengan menambahkan kembali penyusutan karena tidak merupakan pengeluaran kas. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah analisis break even point atau BEP. Nah, biaya variabel yaitu sebesar 2.800.000 rupiah. Oh, BEP ini ditentukan dengan membandingkan biaya tetap dengan margin kontribusi, atau harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Kapasitas produk sebesar 1.222 kilo per bulan, lebih tinggi dari titik impas, sehingga usaha telah berada pada kondisi tidak rugi. Untuk analisis biaya modal, payback period. Setelah dari perhitungan selama 6 tahun ke depan, kami mendapatkan di angka 2,71 tahun. Periode ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal sebesar 41.715.000 rupiah dari arus kas yang dihasilkan. Nah, untuk net present value-nya, kami mendapatkan di angka 64.902.096 rupiah. MPV ini dihitung dengan mendiskontokan arus kas menggunakan tingkat diskonto 10%. Nilai positif menunjukkan bahwa manfaat investasi lebih besar dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan. Selanjutnya itu internal rate of return atau IRR. Nah, hasil perhitungan Freshly Laundry sendiri dengan tingkat diskonto 10%. NPV positif di angka 64.902.096 rupiah. Nilai IRR-nya sendiri yaitu 41%. Berarti ini lebih besar daripada biaya modal. Jadi investasi ini dibilang layak. Tingkat pengembalian lebih tinggi daripada disyaratkan investor. Prospek finansial baik. Dan yang keempat itu analisis risiko atau sensitivitas. Tujuannya yaitu melihat seberapa PK usaha terhadap perubahan kondisi. Yaitu risiko utama ada di kenaikan biaya operasional seperti listrik, air, deterjen, dan plastik. Itu ada juga penurunan harga jual terhadap mahasiswa yang mungkin sensitif terhadap harga. Terus ada juga penurunan volume penjualan. Hal ini bisa diperkirakan terjadi di saat libur kuliah, sehingga berdampak pada margin laba yang menurun. Tetapi jika volume di atas BEP, usaha masih tetap bertahan. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Rido. Selanjutnya kesimpulannya, berdasarkan dari aspek pasar dan pemasaran, Freshly Laundry ini sangat dekat dengan UNP dan target mahasiswa. Dan lalu sarannya itu
di jalan parkir itu merupakan daya saing yang meningkat dan tidak saling berdekatan dengan laundry lainnya. Lalu aspek teknis dan operasionalnya, proses sederhana, efisiensi, dan kapasitas 43 per kilo perharinya, pendapatannya menjanjikan dan didukung teknologi dan teknologi yang digital. Aspek manajemen, strukturnya sederhana, pembagian tugas jelas, efektif untuk skala kecil. Untuk aspek eksternalnya memiliki adanya hukum, sosial, ekonomi, dan politik dan lingkungan mendukung keberlangsungan usaha. Nah, untuk aspek keuangannya, BEP tercapai, NPV positif, IRR-nya 17,8%, besar biaya modal 10% dan investasi layak dan menguntungkan. Jadi intinya Fresh Daily Laundry ini sudah layak dan dijalankan karena memiliki pasar jelas, operasi efisiensi, manajemen efektif, serta prospek keuntungan yang menjanjikan. Mungkin dari hasil presentasi kami hanya sampai sini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Dina yang menonton video presentasi ini. Saya selaku moderator, saya meminta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.